Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan review bedah kasus ya. Bedah kasus VGA Power Color RX 5700 punya bro yang ada di Pondok Gede ya. Saya udah bikinin gambarnya ya supaya kita bisa sama-sama review. Jadi simulasinya kurang lebih penampakannya tampak depan ya, tampak depan kurang lebih VGA nya ini ya, tampak depan. Jadi sebelumnya ini VGA udah pernah diservis, gagal terkait sesuatu hal, ditarik ya, ditarik di orangnya datang suruh bantu cek. Hasil kalau yang kemarin kita bahas terkait dengan tampak belakang ya, pin tampak belakang ya di bagian sini ya, pin tampak belakang. Sekarang kita lanjut di pin tampak depan ya. Kebetulan ini VGA problemnya ada di sini ya, di pin nomor 5, pin nomor 5 ya, SM clock, pin nomor 6 SM data. Kita istilahkan ini jalur sistem. Jalur sistem pas diukur harusnya nggak boleh ada nilai, dia ada nilainya ya. Ini kurang lebih ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi di dalam satu rangkaian yang kemarin saya pernah ngebahas masalah jalur sempurna atau jalur tidak sempurna. Nah, jalur tidak sempurna itu maksudnya sistem ya, jalur sistem. Kalau dia problem di jalur sistem, SM clock, SM data, wilayah kerja pengecekannya jangan bermain di jalur sempurna. Ini jalur sempurna yang warna merah ini ya, ini jalur sempurna. Kecuali MOSFET ya, MOSFET dia by system ya. Cuman kalau dia rusak kita bisa langsung eksekusi ya, di sebelahnya ada kapasitor, dia nandain. Kecuali rusaknya LDO. LDO kalau short sih bisa ketahuan, tapi kalau LDO nya putus, mati dia, karena di kaki-kaki MOSFET itu rata-rata dia udah komplit sekarang ya, model sekarang ya, include sama MOSFET LDO jadi satu ya, paten. Nah, MOSFET sekarang juga ada jenisnya, ada PNP, ada NPN, ada dual channel, macam-macam ya MOSFET sekarang ya. Nah, yang kita mesti pahami, kita harus tahu blok mana yang sempurna, blok mana yang sistem. Contoh, pada saat blok sempurna, kapasitor ada plus, ada minus. Kalau plus dengan minusnya nyambung di blok sempurna, itu short namanya. Ya, ini juga ada kapasitor. Jadi kadang-kadang ini saya cabut kayak sapir ya, saya cabut tanpa kapasitor, saya kasih power 8 pin sama power PCIe, colok di riser, dia supply-nya bisa masuk karena ada kapasitor mika untuk pengetesan sementara gitu ya. Nah, yang jadi bersoal bila kita bermain di jalur tidak sempurna atau jalur sistem. Di depan ini ada contoh ya, ini kita lihat, ini ada kapasitor 820 2,5 volt ya. Nah, kalau Anda ukur di jalur sempurna, kenapa kapasitor ini kalau diukur dia short nyambung? Yuk, siapa yang bisa jawab ya? Nah, jadi kalau kita bisa modifikasilah
bermain yang paling gampang di jalur sempurna. Karena jelas kalau dia plus sama minus nggak boleh nyambung. Tapi kalau di jalur sistem atau jalur tidak sempurna, kapasitor itu kalau diukur nyambung. Apalagi di belakang kaki chip tuh semua nyambung semua. Jadi siapa yang bisa jawab kenapa di sistem dia kapasitornya nyambung? Nah, jadi ini pentingnya kita pengenalan diagram. Pengenalan diagram. Jadi sistem itu, contoh misalnya ya, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dengan sebaik-baik, tidak ada duanya. Nah, ada satu nama yang namanya manis. Nah, manis ini bisa diuji di dalam sistem, yaitu apa? Itu manusia. Sistemnya manusia yang sempurna, bukan yang sakit ya, bukan yang hilang indera pengecap, indera perasanya dia udah nggak normal ya. Dia nggak bisa ngerasain sistem. Apa ya sistemnya yang diuji? Manis, iya kan? Jadi analogikan semua buatan, apalagi sekelas ini ya, buatan manusia ya, dia akan mengikuti yang namanya buatan yang sempurna. Semua mengacu ke yang namanya manusia. Jadi, nah, di dalam rangkaian sistem ini ya, di dalam kita ngomong udah masuk yang agak berat ini. Kalau nanti saya ada yang salah, tolong dikoreksi atau kita sama-sama diskusi ya, sama-sama belajar ya. Nah, di dalam rangkaian sistem ini atau rangkaian tidak sempurna ini, bagaimana kapasitor yang posisinya plus minus nyambung tadi kita uji, kan gitu. Anggap tadi manusia yang bisa menguji yang namanya manis itu manusia yang sempurna, hidup, sehat jasmani, rohani, tanpa ada kekurangan apapun. Nah, sama di dalam sistem ini, cara untuk mengetes atau mengujinya, dia mesti dikeluarin dulu dari sistemnya, diuji di yang sempurna. Ada alat pengujinya, kan gitu. Nah, apa sebab dia si kapasitor ini short secara jalur? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Kok kenapa sih yang short tadi? Nah, inilah keunikan daripada yang namanya jalur sistem. Bermain atau servis di rangkaian yang namanya sistem memang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada kita bermain di bagian power yang jalur sempurna. Jalur sempurna kita bisa uji di dalam rangkaian. Tapi kalau jalur sistem, ini jalur sistem ada PWM, L ini lilitan ya. Lilitan ini, M ini MOSFET, ini VRAM 1 giga, totalnya dia ada 8 giga. Jadi satu keping 1 giga. 1 giga ya. Sekarang ada VGA yang 12 giga. Berarti satu kepingnya 2 giga, dia isi 6. Jadi di sini 1 2 3 1 2 3. Kayak 6700 XT itu dia cuma 6. Jadi satu kepingnya dia 2 giga. 2 6 6 tambah 6 12 ya, 12 giga jadinya. Itu kemajuan daripada yang namanya teknologi. Nah, jadi awal oke, kita balik dulu ke jalur sistem. Bagaimana cara nguji komponen atau jalur yang berada di jalur sistem? Kan gitu. Jadi salah satu yang kita bisa uji kalau bermain di jalur sistem pakai multitester. Modenya mode dioda ya. Kasih dia di sini
plus, di ground atau di minus kasih warna merah. Ukur di tiap-tiap pin itu kabelnya dibalik warna merah, warna hitam alias minus atau ground. Nah, pada saat kita kasih tegangan, karena di multitester itu ada baterainya, kasih tegangan, ngalirlah by system. Karena Anda kalau mau menguasai mekanisme seluruh jaringan jalur, Anda harus punya diagram full set. Nah, tapi dengan adanya multitester kita kebantu. Akhirnya ketemulah di sini, kenapa kok di SM clock-nya, kenapa kok di SM datanya ada yang bocor, ya. Nah, salah satu metode yang paling gampang. Jadi ingat ya, kalau Anda bermain di jalur sistem atau di jalur tidak sempurna, cara mengujinya tanpa ya, ini keseluruhan. Kalau kapasitor gampang, kita tinggal angkat, tes di luar, gampang. Tapi segini banyak kita uji. Kayak contoh kemarin saya uji VRAM, saya cabut, saya kasih power di luar. Nah, jadi apa sebab kita butuh multitester? Nah, sebab dia bisa dikasih tegangan ya, pakai multi tadi tuh, ngalirlah dia sesuai dengan sistem yang ada terbentuk sekarang. Contoh, saya kasih contoh lagi yang gampang-gampang aja. Misalnya kita mau ke rumah si Budi, dari Kramat Jati mau ke Pondok Gede, ya. Itu kan ada jalan. Jalan itu ibarat jalur, kan gitu. Jalur yang dari Kramat Jati ke Pondok Gede, misalnya angkot 17 gitu ya. Nah, pada saat kita naik angkot 18, otomatis nyasar, nggak nyampe-nyampe tuh. Nah, kurang lebih analogi jalur yang ada di PCB ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang isinya kan macam-macam, ada dioda, ada komplit lah. Kalau udah di sistem, kita bicara sistem nih komplit, kompleks. Ada yang gate, buka tutup, segala macam. Ada yang itulah menjawab kenapa di jalur sistem kapasitornya short. Jadi tunggu sistemnya sempurna, baru dia sampai di tujuan dan bisa nyala. Akhirnya begitu jalurnya sempurna, dia otomatis yang plus jadi plus, yang minus jadi minus, gitu. Jadi kayak tadi diuji tuh, kalau manis orang yang ngerasain mempunyai bukan yang sehat, dia nggak akan sempurna, nggak akan tahu rasa manis. Hasil endingnya tahu jawabannya manis. Nah, kalau dia salah jalur, karena apa? Karena tadi ada yang jalurnya ada yang bermasalah. Makanya saya penting ingetin teman-teman. Ini contoh misalnya ya. Ini contoh. Bekas yang dikerjain sama yang sebelumnya, dia bongkar di MOSFET VRAM. Nggak tahu kenapa banyak komponen yang salah posisinya. Ini contohnya nih, kapasitor yang sempurna ini dia konekin ke minus ketemu minus. Harusnya kan minus ketemu plus, karena ini jalurnya jalur sempurna. Nah, makanya teman-teman harus perhatiin ya. Kalau nanti bongkar-bongkar, ganti atau cabut komponen, jangan sampai kesenggol-senggol, copot, akhirnya apa? Akhirnya salah ngoneksiinnya gitu. Akhirnya apa? Rusaknya tadinya A jadi A plus B plus C, jadi banyak. Ini ekstra ya, ekstra teliti. Yang udah dirapihin ini satu, ada resistor yang nggak ada. Ada beberapa komponen lah yang hilang-hilang. Nah,
kondisi pengecekan daripada jalur yang sempurna ini nggak ada yang short, persis mirip 6700, persis banget. Nah, karena kondisinya sistem ini kompleks, tunggu sempurna, tidak ada yang rusak segala macam, akhirnya dia bisa, kalau VGA apa, bisa display, bisa nyala. Nah, kalau orang dengan jalur sempurna apa, bisa ngerasain apa itu manis. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu kalau kita bermain di jalur sempurna. Kalau di jalur sempurna, uji yang paling gampang ya emang dicabut. Karena ini contoh misalnya ya, kita mau uji chip. Nah, kalau kita mau uji chip hanya sebatas chip tanpa ngelibatin jalur sempurna yang tadi, kan gitu ya, kita bisa ini lilitan yang di sini cabut, kalau nggak diangkat kakinya, ya, diangkat kakinya, dikasih tegangan di salah satu ini lilitan, nih contoh, dicabut begini, nanti disolder di depan sini atau diangkat dia. Diangkat, jadi yang satu kaki aja, yang depan yang nyambung, dikasih power pakai power supply DC biasa, kasih 0,9 volt, nyalain ya, dikasih plus ya, di sini dikasih plus ya, dikasih plus, minusnya di mana bebas, mau di sini boleh di yang kelihatan ada grounding aja. Kalau nanti hasil indikator yang ada di power supply DC itu 0,9, ampernya lebih dari standar standby macam-macam ya, tergantung chip. Kalau di VRAM itu kalau dikasih 1,3 volt apa 1,5 volt, ada yang kalau dikasih tegangan plus minus, ada yang ampere langsung tweet, wah itu short. Nah, sama halnya kita menguji ini. Kita bisa pakai metode yang saya pakai untuk nguji VRAM gitu. Kalau nanti ketemu di jalur sempurna udah bagus, MOSFET nggak ada yang short, apa sebab dia nggak mau, sebelum ya bisa aja kita cek ke situ. Nah, tapi yang paling penting adalah ini jalur yang banyak banget ini. Nih, ada resistor, ada kapasitor, ada transistor, wah macam-macam ya. Macam-macam itu. Tuh pastiin di salah satu itu nggak ada yang problem. Nah, mastiin segini banyak tanpa alat bantu yang mumpuni selain multitester agak berat, lama. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak YouTube yang di luar itu, luar negeri terutama, mereka modal gede, mereka punya atau memiliki alat yang namanya kamera infrared suhu. Ya. Nanti ketahuan tuh komponen mana yang kepanasan, yang dingin. Nggak berarti kalau dingin apa dia nggak masuk power. Ya. Jadi kalau mau nguji secara fisik, carilah komponen yang bener-bener seperti baru. Mau pakai kamera ya, kita nggak punya nih infrared, carilah yang bener-bener seperti baru, nggak pernah kepanasan. Gitu kalau mau ngelihat kondisi secara fisik. Jadi jangan lihat yang gosong aja, carilah yang nah, ini kebalikannya nih. Ini salah satu trik yang murah meriah. Anda bisa lihat fisiknya pakai mata kaca pembesar, pakai mikroskop, carilah kapasitor yang masih kelihatan baru, berarti dia kemungkinan nggak pernah dilewatin arus ya, itu salah satunya. Nah, tetap teknologi akan berkembang, ada lagi dengan metode osiloskop macam-macam ya, tergantung yang mana yang mereka senengin. Kalau hanya pakai multitester, main di ini ya, jalur sistem atau jalur tidak sempurna, agak berat. Anda masih dapat bantuan yang namanya kamera infrared suhu ya, suhu.
Nah, cara nyuntiknya nanti kalau di jalur sempurna harus hati-hati, kalau di jalur nggak sempurna lebih gampang. Jalur sempurna lebih gampang, kalau di jalur nggak sempurna atau jalur sistem harus tahu yang mana titik-titiknya ya. Jangan sampai nanti Anda main apa namanya, main suntik-suntik taunya beleduk aja. Oke, jadi di pin 1 kita urai sampai kelewatan ngomong terlalu banyak di jalur sempurna tidak sempurna, jalur sistem. Kalau ini plus ya, dia 12 volt, 1 2 3 ya pin. Nah, 4-nya ground atau minus. Nah, 5 6-nya SM bus. Di kebanyakan VGA ini kalau dikasih dia nggak ada nilainya, nggak terjadi kebocoran. Nah, kalau yang ada terjadi kebocoran ini tentunya apa sebab? Nah, tadi terkait dari Keramat Jati mau jalan ke Pondok Gede, salah naik angkot tuh. Kalau nggak jalannya bukan yang rute seharusnya, dia ambil rute-rute yang lain. Akhirnya apa? Bocor sampai ke sini. Nah, nentuin bocor enggaknya yang mana satu ya mesti dicabut ya. Salah satu metode dicabut, dilihat, diukur. Nah, ya. Kalau nomor 7, nomor 6 SM data, nomor 7 ground, nomor 8-nya dia 3,3, nomor 10-nya 3,3 tapi dari aux ya, Vaux. Oke. Nah, ini kita bermain di layout tampak depan. Jadi yang penting-penting kita perlu ketahui, kebanyakan VGA di SM clock, SM data kalau diukur dia nggak ada nilai. Mungkin yang punya ini ya, yang punya RX 5700 power color yang seperti ini bisa bantu ya, bisa bantu. Memang ini jalurnya ada nilainya atau enggak, yang masih kondisi hidup ya, yang masih kondisi hidup. Jadi karena rata-rata hampir di semua VGA dia nggak ada ya. Tunggu sempurna, karena namanya juga jalur sempurna ya, tunggu sempurna baru nilainya ada. Baru bisa ngerasain manis. Karena kondisinya ini apa namanya, kita bermain di dua layout sempurna itu bagian power kalau di sini. Nah, layout tidak sempurnanya by system, ada PWM-nya, ada VRAM-nya, ada chipnya, ada macam-macam yang lain-lainnya ya. Untuk yang VGA 5700 XT ini memang ada satu ya, tapi saya nggak yakin itu dari dia atau bukan, tapi hasil dari pengukuran salah satu. Jadi metodenya memang capek ya, ini satu-satu ya dicabut. Yang curiga yang mana sampai akhirnya hampir rata-rata kecuali VRAM sama chip ya. Kalau komponen yang lain-lain saya udah dikondisiin dicek ya, cek dalam artian kita cabut dari apa namanya PCB-nya. Memang ada satu komponen ini ya, untuk yang 5700-nya memang ada satu komponen yang ini ya, yang ini nih. Ini kalau kita lihat serinya NZT ya, 50% saya agak curiga di sini. Ini yang bikin dia jalur. Tapi kalau nanti ini diganti sama yang baru atau yang bagus, bisa dia normal ya, alhamdulillah ya, nggak sampai ke mana-mana ngerembetnya. Tapi kalau nanti bersoal ini diganti, yang ini diganti masih tetap ada nggak mau on ya, nggak mau on, berarti memang ada penyebab lainnya. Untuk yang sebelumnya yang saya ceritain, nah ini
Beliau yang di sana awalnya itu dia mencoba untuk perbaikin ini, tapi bisa sampai ada ini salah posisi ya. Di sini plus, di sini minus. Nah dia nyambungnya minus sama minus. Nah kalau minus sama minus di jalur sempurna, ya otomatis dikasih power ya pasti problem. Nah ini kapal ini R ini hilang. Ini udah saya tambahin R ini. Jadi untuk bro yang di Pondok Gede ini buat mastiin ya, nunggu kalau nanti ada yang servis 5700 XT power color, kita bisa compare, kita bisa lihat. Karena saya agak curiga ini banyak yang enggak ini ya, banyak yang kurang pas ya, banyak yang kurang pas. Paling solusinya itu bro, untuk yang 5700 sambil order yang NZT yang tadi, terus sama ngelihat jalur, karena sepengecekan ya semuanya nggak ada masalah ya, mousepadnya nggak ada yang short gitu. Sepengecekan ini biosnya saya cabut dulu ya, biasanya saya cabut. Di sini ada nih keluar 5 volt ya, biasa standby GS. Kalau kita lihat 9230 ya, 9230 ini standby. Ini juga ini kayak semacam book, semacam pembangkit. Di sini standby 4,7 ya, standby 4. Mana ini apa sebab nih di jalur ini ada kapasitor, tapi di gambar saya lihat di internet di sini nggak ada. Nah jadi nggak tahu kenapa banyak modifikasi ya, apakah memang metode servisnya seperti itu apa gimana. Tapi sampai saat ini udah banyak yang dicabut juga, tetap di SM clock, SM datanya jalurnya masih ada terus ya nilainya ya. Ini udah dicabut juga masih ada. Agak curiga cuman satu doang ini NZT. Ini NZT. Moga-moga nanti kalau ada yang servis ya, ada yang servis VGA sama persis, kita bisa compare, compare jalur dan segala macam. Bisa juga kalau terkait jalur apa gitu ya. Ini misalnya SM clock, SM dat. Nah sebelum yang kesini kira-kira ada nggak IC pendukungnya yang terkait dengan barang itu, misalnya barang apa, SM data atau SM clock. Nah barang itu coba dulu ya di seputarannya ya, di seputarannya. Nah ini juga ada satu jalur short di sini. Ini saya cabut. Nah ini saya perlu uji ya. Ini transistor kaki 3. Kenapa kok ini sama ini dilihat jalurnya nggak nyambung tapi short. Nah ini dia nyambungnya pakai titik ya, titik berarti di multi layer, nembusnya kemana. Ini juga pakai titik, nembusnya kemana. Nah ini mesti ada comparean nih, apakah memang dia nyambung atau agan yang punya. Bantu ukurin ya yang di sini ya. Ini tampak depan belakang di paling atas ya, deretan ini di sini ya. Bantu cekin ya di sini, emang ini jalurnya short apa enggak. Lumayan ya kalau kondisi kayak begini kerjanya, capek karena main di jalur sistem. Untuk yang 5700 XT nya bro, sementara belum bisa ini ya, belum bisa kita lanjut sampai ada part NZT. Sama mudah-mudahan sih, berharap bisa ada yang nyervis persis sama kayak gini, atau bronya beli satu lagi. Nah, nanti kita bantu lihat ya jalurnya ya. Untuk kerja VGA sekarang memang kerja nggak bisa cuman pakai hot air yang atas, mesti pakai hot plate. Supaya apa? Supaya nanti bukanya lebih gampang. Bukanya, karena timahnya yang sekarang tuh luar biasa ya, sebanding ya, namanya VGA balap panas ya, mesti kualitas timahnya juga yang high temp. Makanya jangan pakai timah yang sembarangan, harus dicocokin dengan kondisi barang. Oke, saya udahin ya bro ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.